Produktivitas kerja adalah kata kunci dalam perusahaan. Di perusahaan manapun, setiap karyawan biasanya dituntut untuk melakukan aktivitas produktif. Jika karyawan produktif, akan berdampak baik bagi perusahaan. Minimal, akan meningkatkan angka penjualan, namun belum tentu setiap karyawan bisa produktif terus-menerus. Ada kalanya menurun sehingga butuh stimulus untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Lalu, bagaimana strategi meningkatkan produktivitas karyawan? Bagaimana pula cara mengukur produktivitas kerja karyawan? Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, Anda perlu mengetahui penjelasan mengenai definisi dari produktivitas kerja. Nah, secara umum, produktivitas kerja adalah mengukur kualitas dan kuantitas dalam satuan tertentu untuk mencapai hasil secara efektif. Dengan demikian, produktivitas ini berkaitan dengan input dan output. Hal ini bisa dilihat dari proses yang membutuhkan bahan dan waktu cukup lama. Ada dua elemen yang termasuk dalam produktivitas kerja, yaitu pertama, efektivitas yang berkaitan dengan unjuk kerja maksimal. Kedua, efektivitas yang berkaitan dengan input dan realisasi penggunanya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, salah satunya adalah pengetahuan. Salah satu hal yang membantu produktivitas kerja adalah pengetahuan. Ada dua cara untuk mendapatkan pengetahuan. Pertama, dari pengetahuan formal dan kedua dari pengetahuan non-formal. Dari pengetahuan, seseorang akan memperoleh keterampilan seperti daya pikir dan daya juang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dua, keterampilan. Jika ingin turun ke dunia kerja, ada hal lain yang menjadi bakat seseorang selain pengetahuan, yaitu keterampilan. Untuk mendapatkan keterampilan, bisa belajar otodidak atau mengikuti kursus tertentu. Perusahaan lebih menyukai orang-orang yang memiliki keterampilan daripada yang sama sekali tidak punya, sebab akan membuat aktivitas kerja menjadi lebih lancar. 3. Kemampuan. Nah, kemampuan mencakup dua hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk melihat karyawan apakah memiliki kemampuan atau tidak, sebenarnya dapat dilihat ketika mendapatkan masalah. Apa saja hal yang akan dilakukannya untuk memecahkan masalah. Selain itu, juga bisa dilihat ketika mereka akan mengambil keputusan. Jika karyawan memiliki kemampuan yang baik, akan mudah untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang keempat adalah sikap. Jika karyawan ingin bertahan lama di perusahaan, perlu menunjukkan sikap yang baik, maksudnya sesuai syarat dan ketentuan yang telah tercantum di perusahaan. Sikap baik dapat ditunjukkan dengan masuk kantor tepat waktu, disiplin dan tidak pernah telat. Tentu saja ini menjadi ciri karyawan yang baik. 5. Perilaku. Untuk mengetahui perilaku karyawan baik biasanya berbanding lurus dengan sikap. Jika sikapnya disiplin, patuh dengan aturan yang berlaku, perilaku karyawan pun biasanya baik. Jika perilaku baik, akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja sehingga juga akan berdampak baik pada peningkatan penjualan produk. Ya, cara mengukur produktivitas kerja. Ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas kerja. Yaitu satu adalah kuantitatif. Metode ini biasanya diidentik dengan angka. Jika hendak menggunakan metode kuantitatif, mengukur produktivitas kerja lebih kepada divisi tertentu seperti pengepakan produk, distribusi produk, hingga bagian produksi. Untuk lebih jauh, bagaimana supervisi mampu melihat hasil produktivitas dari standar produksi dan distribusi karyawan. Kedua adalah kualitatif. Jika hendak mengukur produktivitas tersebut dengan metode kualitatif, hasilnya akan lebih subjektif, seperti menganalisa jumlah komplain pelanggan dan jumlah kesalahan pada bagian produksi. Metode ini sebenarnya paling cocok digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan analisis, tingkat akurasi, dan kecepatan. Sebagai contoh, quality control, maintenance, perawatan, dan penjaminan mutu. 3. Produktivitas penjualan. Tidak dapat dibungkiri bahwa cara mudah untuk mengukur produktivitas kerja melalui target penjualan. Divisi yang bertanggung jawab akan hal ini adalah sales atau marketing. Ini bisa dilihat dengan cara melihat seberapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan. Target penjualan dapat dilihat dengan perbandingan jumlah penjualan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian bisa dilihat pula dengan jumlah konsumen baru. 4. Target manajemen. Ada target penjualan, tetapi ada pula target manajemen. Ini dua hal yang berbeda. Target manajemen mempunyai strategi dan taktik yang lebih rumit. Selain itu, membutuhkan waktu yang jangka panjang. Sebagai contoh, manajemen memutuskan untuk menurunkan biaya produk, kemudian menjangkau wilayah pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan target pendapatan dari
5% menjadi 20%. 5. Menghitung keuntungan. Suatu hal yang perlu diingat adalah apabila target penjualan meningkat, maka belum tentu target keuntungan tercapai, sebab biasanya ada penambahan biaya operasional. Metode ini dapat diterapkan kepada seluruh divisi. 5 cara dalam mengukur aktivitas kerja mutlak dilakukan perusahaan. Anda harus menerapkannya di dalam perusahaan agar mempermudah untuk membangunnya.